Halo, assalamualaikum. Apa kabar sahabat Ipol? Kembali bersama saya Timur Arif Riyadi, menemani Anda di acara Bincang Sipol. Bicara berbagi info dan cerita yang sip dan pol hanya di Indokos Online. Sahabat Ipol, berdiri sejak 80, Taman Safari Indonesia terus berinovasi, adaptif terhadap tantangan zaman. Namun di masa pandemi Covid bisa dikatakan merupakan waktu dengan rintangan paling berat dalam sejarah berdirinya TSI. Lebih dari 1 tahun ditutup dan akhirnya dibuka kembali. Apa kabar Taman Safari Indonesia? Prestasi dan cerita apa saja yang bisa di-share kepada masyarakat? Untuk membahas obrolan menarik ini, Bang Ipol sudah ditemani tamu istimewa, General Manager Taman Safari Indonesia, Bapak Emeraldo Parengkuan. Apa kabar, Bang? Baik, Pak Arif. Ini selama pandemi sibuk atau landai nih aktivitas? Sibuk. Sibuk selama pandemi, walaupun kita sempat tutup ya hampir 2 bulan, tetap ada Oke. kegiatan. Dan sekarang kan sejak pandemi ini kan kita harus membiasakan diri sesuatu yang baru dan selalu berkembang. Yang barunya tuh ada lagi sampai yang terakhir ini ya. Baik, Pak Aldo, kita tahan dulu. Kita simak dahulu sahabat Ipol video berikut ini. Di dalam kandang inilah komodo umur 4 tahun ditemukan mati oleh petugas kebun binatang Surabaya pada Senin pagi. Saat ditemukan kondisi satwa sudah tergeletak, petugas yang mengetahui langsung melaporkan ke pihak pengelola kebun binatang. Komodo langsung dievakuasi ke ruang otopsi satwa dan dari hasil penyelidikan, tim dokter menemukan adanya penyakit sinusitis yang diderita di saluran pernapasan hewan yang dilindungi ini. Baik, sahabat Tipol, Pak Aldo tadi telah kita saksikan beberapa cuplikan video tentang bagaimana kebun binatang mengelola hewan satwanya dan beberapa mungkin ada kematian satwa. Nah, sebelum Pak Aldo menanggapi tentang hal ini, kami sebetulnya ingin tahu dulu nih, sejarah dan latar belakang berdirinya Taman Safari Indonesia itu seperti apa, Pak Aldo? Ya, itu kita punya ada buku namanya Tiga Macan. Tiga Macan sebenarnya menceritakan 3 bapak pendiri bagaimana akhirnya sampai Taman Safari yang merupakan mungkin konservasi satwa terbesar di Asia Tenggara akhirnya terwujud gitu ya. Nah, Taman Safari sendiri yang di Bogor ini yang menjadi cikal bakal ya, tahun 80 itu berdirinya. Ya, tahun 80 berdiri, lalu perkembangannya mendapatkan pengakuan sebagai National Tourism Object, dikeluarkan oleh Menteri Parpostel dulu namanya ya, tahun 89 menjadi National Tourism Object. Lalu ditambah lagi di tahun 99 menjadi ex situ konservasi institusi. Jadi institusi konservasi ex situ terbesar itu dikeluarkan oleh
Kementerian Kehutanan saat itu tahun 99. Berikutnya perjalanannya Taman Safari Indonesia di Bogor ini juga mendapat penghargaan sebagai Indonesia Wildlife Breeding Center. Itu dikeluarkan pada tahun 90 oleh Dirjen PHPA pada saat itu, gitu ya. Iya. Nah, itu latar belakangnya. Jadi memang sejak awal pendiri kita sangat antusias dan ingin benar-benar membuat Taman Safari ini menjadi konservasi satwa yang boleh dibilang yang terdepan ya, karena visi misinya itu menjadi theme park ya, theme park berbasis konservasi satwa terdepan di dunia dengan inspirasi pelestarian alam ya, itu visinya. Lalu misinya untuk itu juga perlu ada bagian lain. Jadi misinya itu kalau saya bisa bacakan, bersemangat melestarikan alam dan satwa liar serta menyajikan edutainment untuk menciptakan pengalaman keluarga yang tak terlupakan. Jadi kita punya 4 pilar, Pak. Yang pertama konservasi sebagai konservasi satwa ya. Nah, yang kedua itu harus didukung oleh research. Jadi ternyata tidak main-main ya ketika kita mau mengukuhkan diri sebagai konservasi satwa. Itu harus didukung oleh research karena akan ada selalu penelitian-penelitian bagaimana caranya melestarikan dengan baik, melakukan program breeding dengan baik, pemeliharaan hewan dengan baik, pelepas liaran dengan baik, itu harus didukung oleh research. Jadi kami punya research. Itu kedua. Yang ketiga, kami ada edukasi, ada divisi edukasi yang kita maunya orang kesini tidak hanya rekreasi melihat satwa saja, tapi ada nilai sisi edukasi pada pengunjung ya. Ya maunya sih ke depan masyarakat akan melek ya tentang satwa itu sendiri, utamanya satwa endemik Indonesia sendiri, dan makin lama orang akan menghargai dan mencintai satwa. Nah itu yang ketiga. Yang keempat pilar kita adalah rekreasi. Jadi mereka juga melihat satwa tapi juga bisa rekreasi dengan konsepnya tadi sehat, dengan udara yang terbuka, mereka bisa melihat satwa dan juga bisa menghirup udara yang segar, dan konsepnya konsep natural alami. Nah 4 pilar ini gitu. Itu mungkin latar belakangnya ya. Iya, iya. Dan tentunya sambil rekreasi masyarakat juga bisa menambah wawasan dari kunjungan mereka ke Taman Safari Indonesia gitu ya Pak ya. Tadi kalau disebutkan sama Pak Aldo tentang ingin menjadikan Taman Safari ini sebagai tempat ex situ dan konservasi satwa terbesar se-Asia Tenggara bahkan di dunia gitu. Selama ini kiprah atau prestasi dari Taman Safari Indonesia seperti apa nih Pak Aldo? Bisa di-share nggak nih? Wah kita banyak ya. Kita sudah lumayan mendunia lah ya. Karena untuk menjadi konservasi yang besar kita perlu juga terhubung dengan berbagai lembaga di dunia. Ya, kita ini Taman Safari ini sekarang sudah member atau anggota dari beberapa lembaga konservasi hewan maupun kebun binatang. Salah satunya kita member dari WAZA. Ya, WAZA itu Regional Zoo Association. Ya, bahkan pendiri kita pernah menjadi presiden di situ. Lalu kita juga member dari Southeast Asian Zoo Association atau disingkat SEA ya, SEA Zoos. Lalu kita juga member dari General Indonesian Zoological Park Association. Kita member di situ. Lalu kita juga member di asosiasi atau Association of Amusement Park and Attraction. Lalu yang untuk di Indonesia sendiri kita member dari PUTRI ya, Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia. Jadi kita sudah member di beberapa lembaga dunia ya, kebun binatang ataupun konservasi. Untuk
dalam rangka untuk kita bisa berperan lebih aktif, kita juga bisa mewujudkan tadi visi misi kita gitu. Nah, penghargaan-penghargaan apa yang kita bisa terima? Kita cukup lumayan banyak penghargaan kita terima ya. Mulai dari mendapatkan Giant Panda Global Award, ya nggak sembarangan ini. Ketika kita bisa mendatangkan panda itu tidak mudah, kan dunia itu hanya sedikit ya yang diizinkan oleh pemerintah Cina untuk dapat mendatangkan panda, dan kita mendapatkan penghargaan tahun 2017, 2018 gitu ya. Kita mendapat penghargaan untuk Giant Panda Global Award. Di dunia kalau nggak salah tuh ada berapa 18 atau 19 yang dipinjamkan oleh negeri Cina untuk panda. Nggak sembarangan berarti ya, Pak Aldo ya? Nggak sembarangan. Oke, baik. Itu biasanya mereka kriterianya melihat apa nih? Apakah ada sesuatu yang unik atau sesuatu syarat yang bisa dipenuhi oleh Taman Safari Indonesia atau seperti apa? Ya, salah satunya tentu alam dan climate, udara dan segala macam yang cocok dengan panda, itu pertama. Kedua, pakan utama dia itu ada dari 15 jenis bambu yang ada di Cina. Itu harus ada, beberapa harus ada dan bisa tumbuh di sini. Pakan utamanya. Nah, dari 15 itu 7 bisa tumbuh di sini. Jadi itu menjadi pakan utama dia gitu. Itu salah satu kriteria ya. Iya. Ini jadi membuat bangsa Indonesia juga bangga ya, Pak Aldo ya, karena nggak sembarangan negara yang bisa dikirim giant panda tadi dari Cina ya. Dan masyarakat Indonesia nggak perlu jauh-jauh ke negeri Cina untuk lihat panda ya, cukup ke Taman Safari, biaya murah, tapi kita udah bisa mendapatkan insight bagaimana panda itu, kelakuannya dan segala macam. Baik, Pak Aldo, terkait dengan tantangan nih di masa pandemi. Tadi kalau kita sudah ngeliat video itu kan banyak sekali kebun binatang baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang kadang-kadang kewalahan tuh mengurus pakan hewan, di mana kadang-kadang pakan itu lebih mahal hewan ya Pak ya daripada manusia ya. Nah itu tantangan di masa pandemi di mana pemasukan juga berkurang gitu, tetapi Taman Safari harus tetap menjalankan program-programnya. Itu seperti apa Pak menyeimbangkannya? Tantangan ya, jadi memang serba sulit juga ya. Kita satu sisi kita mengerti bahwa keadaan seperti ini ya, lain dengan misalnya situasi politik yang akhirnya mengakibatkan luluhnya perekonomian ya. Nah ini kan karena pandemi penyakit ya, wabah ya, virus ya. Jadi serba salah gitu, menyikapi itu serba salah. Kami sih mendukung dan setuju dengan apa yang dilakukan pemerintah ya. Yang pertama harus dibuat batasan-batasan, dibuat standar operation procedure yang baru terkait mengatasi atau setidaknya dapat mengurangi penyebaran ya wabah COVID-19. Dan kami sudah semenjak tahun lalu ya, waktu kita harus tutup 3 bulan karena anjuran pemerintah. Nah selama 3 bulan itu kita menggodok SOP-nya ya, dan kita ambil referensi dari macam-macam, dari asosiasi dunia ya, zoo maupun konservasi satwa kita ambil. Mereka juga menggodok SOP yang baik untuk di zoo ataupun di konservasi satwa seperti apa. Lalu kami juga mengadopsi dari beberapa aturan dari pemerintah, baik itu dari Kementerian Lingkungan, Kementerian Kesehatan, lalu pariwisata. Nah itu kita ambil semua, kita godok. Lalu setelah itu sudah kita buat, kita juga presentasikan ke pemerintah, terutama pemerintah daerah, dan untuk mereka melihat dan disetujui. Lalu kita coba tes waktu itu 3 bulan, kita lumayan ada waktu ya, kita coba tes di lapangan supaya kebiasaan baru ya, waktu itu bahasanya kebiasaan baru itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Tentunya yang pertama adalah di karyawan kita sendiri supaya mengerti dan itu jadi kebiasaan baru. Mana ada sih dulu Pak yang kita harus pakai masker gitu ya, full sampai ke hidung ya. Betul. Itu perlu satu kebiasaan ya. Cuci tangan juga suatu kebiasaan, dan lama-lama itu jadi biasa, dan sekarang kita sudah biasa.
berjalannya waktu kan akhirnya vaksin sudah ada ya. Vaksin sudah ada, itu menjadi tambahan lagi buat kami. Seluruh karyawan kita minta untuk vaksin dan alhamdulillah kita sudah menjalankan 2 kali vaksin karyawan kami. Bahkan sama keluarganya pun kita sudah vaksin yang kedua, keluarga dari karyawan, karena kalau karyawan aja nanti keluarga enggak, nanti akan di situ aja ya. Jadi karyawan juga kita sudah vaksin. Nah, tantangannya memang jadi sedikit memang begini harus kita lakuin ya. Jadi kebiasaan baru ini akan mengubah kita dari kebiasaan lama, sesuatu yang baru, walaupun canggung, walaupun harus punya effort ya, tapi ini kita harus lakukan, dan itu memang berdampak juga ke pengunjung kami. Jadi kalau lihat dari sebelum pandemi tentu ya, sampai dengan sebelum PPKM darurat apapun namanya waktu itu yang digantikan PPKM 4, 3 gitu ya, itu memang kelihatan ada penurunan dalam pengunjung, apalagi kan dibatasi ya. Ya, apalagi kan dibatasi ya. Saat ini kan 50% ya, kita Taman Safari Bogor ini salah satu dari 20 objek wisata yang diuji cobakan kan setelah kita tutup di bulan Agustus kemarin ya. Nah, ini juga ada sesuatu hal yang harus kita tambahkan dalam SOP kita ya. Mana lagi sekarang kan ada aplikasi ya, aplikasi Peduli Lindungi. Ya kita sekarang sih sudah menggunakan itu. Mudah-mudahan ini bisa membantu ya supaya tracing itu bisa berjalan dengan baik, walaupun penerapannya juga kadang-kadang itu aplikasi itu ada masalah mungkin dengan sinyal atau apa ya, kita kan di area perbukitan ya, tapi kami sudah coba dengan sistem manual, jadi kalaupun ada halangan kita akan tanyakan secara manual apakah pengunjung sudah ada vaksin, surat vaksin dan sebagainya. Jadi hal seperti ini memang jadi tantangan di kita. Nah, tadi berbicara kalau lihat dari video tadi, kan sulit ya, kasihan memang di objek wisata itu kasihan gitu. Jadi apalagi kalau misalnya yang berbasis konservasi, makanya waktu mau ada perpanjangan lagi kalau nggak salah itu tanggal berapa Agustus, tanggal 16 atau 17 itu ya. Mau ada wacana apakah diperpanjang apa tidak. Nah, kami coba audiensi ke pemerintah daerah. Kami juga sudah bersurat ke pemerintah pusat melalui asosiasi ya, lewat PKBSI. Tapi kalau ke pemerintah daerah kami minta audiensi untuk menjelaskan, karena kalau objek wisata seperti berbasis konservasi ini kami tidak bisa total menekan biaya operasi kan, karena biar gimana juga kami harus ada pengeluaran, walaupun tutup itu ada pengeluaran sekitar mungkin 60% ya untuk pengeluaran untuk perawatan. Nah ini yang tadi yang agak sedikit sulit kalau zoo atau konservasi berbasis hewan ini harus ditutup lama, karena kita harus ada biaya perawatan ya, biaya hewan. Biaya operasional gitu ya Pak Aldo, karena hewan pun butuh makan setiap hari ya Pak ya. Betul, lain kalau misalnya yang berbasis permainan ya, itu kita mungkin bisa tutup, paling seminggu sekali permainannya kami juga ada permainan, kami ada wahana permainan, itu kita tutup, tapi mungkin seminggu sekali kita panasin, kita maintenance, ya pegawainya juga nggak usah masuk setiap hari kan, jadinya tapi kalau yang satwa itu kan harus setiap hari tetap. Jadi itu harus dirawat setiap hari. Itu pertama. Yang kedua, itu ada program yang kita tetap jalankan, kayak program pelestarian. Itu sedang berjalan. Kami sedang ada program itu, program Owa Jawa ya, sama Elang Jawa atau Burung Garuda. Itu kita ada program itu. Lalu kita ada rencana mau melepas liarkan komodo ke Pulau alamnya. Ya. Kita ada banyak penetasan yang kita akan lepas liarkan kerjasama dengan pemerintah setempat ya, dengan badan PKBSI setempat gitu. Jadi program itu kan harus jalan gitu, nggak bisa kita stop. Belum lagi di tahun pandemi, sejak tahun 2020 kita adalah breeding yang cukup sukses ya. Breeding kelahiran cukup sukses, dan ini kan memerlukan perhatian dan
biaya yang cukup besar juga. Jadi Ya. itulah dilemanya ya, tantangannya mengelola konservasi ketika ada pandemi seperti ini lalu kita diminta untuk tutup. Itu ya untungnya Taman Safari kita kemarin ada cadangan ya, ada cadangan dana ya, yang kami memang sudah sisihkan, setiap tahun kami sisihkan. Ya. Cuma kan kami nggak tahu kalau misalnya pandemi itu akan berlanjut lagi atau tidak, kita nggak bisa tahu ya. Tahun lalu itu, dan kita memang ada bantuan juga sih, ada masyarakat membantu ya, kita berterima kasih. Ada juga korporasi yang membantu. Di tahun lalu 3 bulan itu wah kita terima dari beberapa keluarga, perorangan, lahan pertanian sekitar ya, kalau ada gabah atau misalnya jerami, mereka minta kita ambil aja gitu, jadi kita ambil. Itu kan makan utamanya gajah ya. Jadi ada masyarakat atau korporasi yang membantu. Cuman bedanya dengan yang tahun lalu dan yang kemarin 20 kita tutup, yang tahun lalu tuh lumayan antusias gitu. Mungkin juga pada saat itu kita juga memikirkan bahwa mereka juga nggak mengira ya pandemi itu akan berlanjut terus. Ya saat itu pikir selesai lah, nanti 2020 pikir selesai itu, Agustus selesai. Ternyata panjang. Nah, beda dengan tahun ini ketika pandemi kita harus tutup, ada yang bantu tapi tidak sebanyak seperti tahun lalu gitu ya. Mungkin kami berpikir mungkin lama-lama mereka juga ya mengalami juga ya kesulitan ya. Iya. Seperti itu ya. Kita juga gitu. Kami punya dana cadangan, cuman sampai kapan kita harus bersiap-siap seperti ini, kita nggak tahu kan ke depan seperti apa. Nah, terkait itu Pak Aldo, berarti kan tadi Bapak sebut 1 dari 20 tempat wisata Taman Safari ini bisa dibuka untuk umum, mungkin juga terkait dengan operasional. Tapi sebetulnya ada alasan lain nggak sih kenapa pemerintah cukup perhatian juga nih dengan Taman Safari sehingga bisa dibuka mungkin secara terbatas dengan protokol yang ketat gitu. Kemudian sebetulnya apa sih harapan dari Taman Safari terhadap stakeholder, dalam hal ini mungkin pemerintah atau pihak swasta gitu? Mungkin Pak Aldo bisa share ke kami. Yang jelas pada waktu itu kami bersurat ke pemerintah yang melalui asosiasi ya, kalau pemerintah pusat, tapi ke pemerintah daerah kami minta ketemu dan diterima oleh Bupati. Kami jelaskan waktu itu bahwa kami konservasi itu yang pertama kami taati ya peraturan ya, dan kami sudah melengkapi apapun yang diminta ya, mulai dari prokesnya, mulai dari vaksinasinya karyawan, semua sudah kita. Nah kita share ke Ibu Bupati bahwa kami di konservasi itu punya program itu juga untuk membantu pemerintah sendiri untuk bagaimana caranya supaya program pelestarian itu berjalan. Ya, kami sampaikan itu seperti itu. Lalu breeding program itu kami jalan. Nah, atas dasar itu Ibu Bupati merespon dengan baik lah ya. Ya, respon dengan baik. Beliau ingin diskusi dengan Satgas. Lalu beliau akan rekomendasikan pada waktu itu, dan beliau waktu itu bilang saya sendiri mau lihat ke dalam seperti apa. Jadi beliau mau datang akhirnya, ya kami ajak, kami kasih lihat ke belakang seperti apa pengelolaan kami di belakang, mulai dari gudang pakan, rumah sakit hewan yang kami miliki, karena di situ kami ada nursery, ada baby animal yang baru lahir yang ibunya tidak mau merawat, jadi terpaksa kami harus rawat gitu ya. Itu kami kasih lihat gitu di belakang seperti itu. Nah, atas dasar itu kami diizinkan buka dengan ada batasan-batasan yang diterima. Kurang lebih itu gitu. Jadi kami berharap sih ke pemerintah ya, kami mengerti kita sama-sama ingin mencoba mencegah, menekan ya, supaya pandemi ini bisa seminim mungkin ya, walaupun ada yang bilang bahwa ini mungkin bisa 2 tahun lagi gitu ya. Ya cuman seminim mungkin kita bisa tekan. Di satu sisi ekonomi juga bisa berjalan, karena dampak kami di sini juga berdampak ke objek wisata lain yang ada di sekitar sini ya, termasuk para UKM ya. Yang jual apa namanya tuh merchandise atau ya jalan, buah-buahan dan segala macam. Belum lagi villa-villanya gitu ya Pak ya? Ya, itu mereka semua tuh berharap juga kalau kami buka, mereka juga akan
kena dampak ekonominya. Hotel-hotel sekitar juga begitu. Gitu. Jadi kami setuju dengan adanya kontrol batasan. Ya. Namun demikian juga kita juga harus berpikir dengan jernih bagaimana caranya itu bisa berjalan bersama gitu ya. Ekonomi juga berjalan dengan baik. Dan mungkin harapan kami juga ketika kita mengeluarkan satu aturan, nah kalau bisa jangan terlalu general gitu, karena di beberapa industri itu tidak apa ya, mohon maaf nih, mungkin saya kasih contoh misalnya Peduli Lindungi ya, kan pada waktu itu kan kalau masalah kan itu diberikan dicontohkan untuk mall dulu ya. Iya. Di mall dulu, mungkin mall berbeda dengan objek wisata, jadi hal-hal seperti itu harus dilihat juga, jangan di generalize ya, diberlakukan untuk objek wisata, tapi di semuanya, tapi dilihat dari masing-masing. Contoh misalnya gini Pak, ya. Kalau masuk mall itu scan-nya itu ada di pintu masuk, lalu udah begitu ya. Kalau di objek wisata itu luas. Kalau kami sendiri di Taman Safari itu luas ya, area terbuka lagi. Iya betul. Jadi ada gagasan waktu itu mau ditempatkan beberapa, jadi selain pintu masuk ada di setiap wahana-wahana di dalam gitu. Wah, saya pikir agak susah juga ya kalau misalnya sudah pintu masuk diberikan scan QR code, lalu di dalamnya masing-masing wahana, masing-masing dikasih juga agak repot juga gitu. Karena mereka juga kan paling hanya sekitar 15 menit ya ada di dalam satu objek di dalam gitu ya. Habis itu harus keluar lagi, nanti masuk lagi, itu agak sedikit sulit gitu. Ya, merepotkan dan bikin kita tidak nyaman sebetulnya sebagai pengunjung ya. Iya, kalau pintu masuk mungkin oke, dari pintu masuk kita terapi, keluar, di pintu keluar maka bisa check out. Jadi aturan-aturan yang mungkin bisa ditinjau lagi di masing-masing sektor ya. Mungkin punya tantangan, yang punya permasalahan yang beda-beda. Gitu. Betul. Apalagi sebetulnya sekelas Taman Safari Indonesia dengan luas lahan yang berhektar-hektar itu sebetulnya sudah prokes dengan sendirinya ya Pak ya, karena kan kita pasti jaga jarak di dalam mobil, berjauhan gitu. Pertama kita terbuka ya, alamnya terbuka, tidak di pusat perbelanjaan yang tertutup ya. Yang kedua, pengunjung punya pilihan. Kalau mereka benar-benar ingin meminimalisir kontak dengan orang lain, bisa di mobil aja kok, di mobil lihat satwa ya. Bahkan kita sudah buat sistemnya, kalau mereka haus atau lapar, sistemnya take away. Jadi kita sudah create sebenarnya jauh-jauh hari itu, dari waktu yang tanggal 17 Agustus itu kita udah buat seperti itu gitu. Jadi mereka bisa take away, jadi aman, jadi tidak bersinggungan atau berinteraksi dengan siapapun, itu hanya di mobil saja dengan sesama mereka. Selesai lihat hewan yang ada di rumah kami sekitar 2.900, mereka bisa pulang gitu, jadi sangat aman sebenarnya. Iya. Dan satu lagi Pak Aldo, ini juga kan tentu pemasukan bagi pendapatan daerah gitu ya Pak Aldo. Jadi sebetulnya pasti tidak ada ya, harusnya mungkin lebih didorong lagi bagi pengambil kebijakan untuk bisa membuka tempat-tempat wisata seperti ini, begitu ya Pak Aldo ya? Iya, itu pasti pengaruh ya di pendapatan daerah itu. Kita boleh dibilang kita tertib dengan pajak daerah. Ya, di daerah sini kita lumayan lah ya. Nanti bisa dicek aja di Siap. Intinya semoga tidak ada yang dirugikan dengan dibukanya Taman Safari ini, karena itu juga merupakan pemasukan bagi Pemda dan tentunya juga untuk operasional dari Taman Safari, begitu ya Pak Aldo ya. Kemudian Pak Aldo, kalau kita berbicara, ini kan baru dibuka untuk umum sudah berapa bulan nih Pak Aldo nih? Surat Bupati sih sejak tanggal 24 Agustus ya, sebulan ini ya. Tapi penerapan Peduli Lindunginya sendiri itu sejak tanggal, kalau nggak salah tanggal 13 deh. Karena ternyata Peduli Lindungi itu tidak semudah kita minta QR code begitu aja atau kita create QR code sendiri, tidak bisa rupanya. Jadi itu harus didaftarkan dan tidak bisa secara individu kayak kami Taman Safari minta gitu, nggak bisa. Itu harus diajukan lewat asosiasi. Nah tadi kita member dari Putri. Nah Putri lah
kita daftarkan ke Putri nanti mendaftarkan ke kementerian. Oke. Jadi modelnya seperti itu. Nah itu rupanya memakan waktu gitu untuk bisa. Jadi kita baru dapat itu kalau nggak salah tanggal 13 atau 14 September. Dan kita salah satu yang dicobakan. Oke, baik, terkait dengan baru dibukanya sekitar sebulan lah kurang lebih ini Taman Safari Indonesia, sebetulnya ada program-program spesial atau khusus nggak yang ditawarkan oleh Taman Safari Indonesia, dan kemudian ada rencana ekspansi bisnis mungkin dari Taman Safari, Pak Aldo, untuk bisa menjaga operasional nih Taman Safari bisa berkembang lebih jauh. Bagaimana tuh, Pak Aldo? Ya, yang pertama sejak pandemi ini, yang penting kita bisa beroperasi dulu sih sebenarnya, itu dulu ya. Yang hal yang baru adalah tadi, jadi kita buat konsep baru untuk supaya pengunjung itu bisa lebih safe ya. Kita sudah buat sebelum dia masuk, sebelum dia beli tiket atau masuk ke loket kita, itu ada area yang terbuka besar, di mana di situ ada food stall yang mereka bisa order makanan atau minuman sebelum masuk. Nah, tujuannya kenapa kita buat itu, supaya mereka yang memilih untuk tidak turun, mereka bisa beli dulu makanan dan mereka makan di mobil, masuk ke dalam lihat hewan gitu. Jadi itu objek baru, kami sebutnya tuh Safari Green Food Carnival, karena memang modelnya seperti carnival. Jadi itu salah satu yang baru yang kita tawarkan dalam rangka untuk lebih safe aja sih sebenarnya. Kedepan sih kita mau investasi di dalam ini untuk mendukung ke sana adalah nantinya menggunakan aplikasi. Jadi sekarang ini kan infrastruktur sini agak sedikit sulit karena berbukit-bukit ya. Nah kalau nanti aplikasi sudah ada, pengunjung tinggal melihat aja, tinggal scan aja di gadgetnya. Kalau dia mau ke satu arena gitu ya, tidak perlu lihat lagi map atau brosur yang kita berikan, tapi lihat aja di aplikasi yang ada di gadgetnya masing-masing. Mau ke restoran, dia mau ke takeaway kemana, jadi ada semua di situ. Itu kita lagi pikirkan untuk sana, jadi lebih digital lah boleh dibilang ya. Digital gitu. Itu dalam waktu dekat kali ya, setahun ini kita akan upayakan itu gitu. Nah itu kurang lebih. Lalu kalau untuk investasi yang lain, kita sekarang utamakan di dalam dulu. Kita belum, apalagi lagi pandemi begini ya, kita belum prioritaskan untuk buka lagi di mana-mana. Tapi yang jelas kami punya proyek yang tertunda gara-gara pandemi. Nah ini kami akan lanjutkan. Yang pertama ada di Bali itu. Di Bali itu kita ada namanya Bali Marine Park yang dan proyeknya ini tertunda ya gara-gara pandemi. Nantinya itu akan kita lanjutkan lagi. Marine Park itu pengunjung bisa melihat bagaimana kita ada edukasi ya tentang satwa laut ya terutama ya. Nah, salah satunya adalah dolphin. Nah, dolphinnya ini yang kita datangkan nanti dari tempat kita sendiri di Batam. Kita punya di Batam itu ada namanya Batam Dolphin Center. Itu penangkaran dolphin kita. Nah, nanti dolphin dari Batam yang tampil nanti di Bali. Nah, itu akan kita wujudkan. Yang kedua yang lumayan juga adalah di Batam sendiri, yang Dolphin Center itu kita akan buat more or less mini konservasi satwa lah. Jadi bukan hanya dolphin aja, nanti ada satwa lain, tetapi dengan skema konservasi tetap gitu. Jadi ini yang kita akan lanjutkan dalam setahun 2 tahun ini sih. Baik. Kalau untuk Taman Safari di Pringen dan di Bali sendiri juga sudah buka sama seperti yang di Cisarua ya, Pak Aldo ya? Sudah buka, ketentuan sudah buka. Kalau Pringen juga sudah, Bali sebenarnya juga sudah. Cuman karena wisatawan asingnya ini lagi dalam penggodokan kan oleh pemerintah pusat, jadi mereka masih menerima wisatawan lokal saja, domestik gitu. Yang mudah-mudahan dengan dibukanya nanti internasional ya, turis secara keseluruhan di Bali berlihat, lalu mereka juga bisa melihat bagaimana aneka satwa yang dipresentasikan secara terbuka ya, konservasi seperti di alamnya itu juga bisa dilihat di Bali. Oke. Baik, itu tadi dari sisi pengembangan bisnis, kemudian bagaimana kita adaptif menghadapi pandemi ini. Nah, sekarang kita masuk ke lebih teknis nih, Pak Aldo, tentang kebun binatang maksud saya Taman Safarinya sendiri. Sebetulnya
sebelum kita membahas koleksi, Taman Safari sendiri selama ini memiliki kerjasama atau semacam tukar hewan gitu nggak sih Pak Aldo dengan kebun binatang lain? Ya, kita punya program itu. Makanya dengan menjadi anggota tadi, itu salah satu kegunaannya itu ya. Yang pertama, kita juga bisa saling share tentang research yang didapati masing-masing. Itu pertama. Baik itu yang asosiasi dunia tadi maupun yang di Indonesia. Kita salah satu keuntungan itu. Lalu kita bisa saling bertukaran satwa gitu dengan mereka gitu. Kita baru kedatangan berapa bulan lalu cita ya dari Afrika Selatan. Wah, cita. Ya. Jadi sekarang di lokasi Journey sekarang ada cita. Ada 3 cita dari Afrika Selatan. Itu juga karena hubungan tadi ya, karena kita member dari asosiasi kebun binatang atau asosiasi konservasi satwa. Sebentar lagi juga kita akan kedatangan sea lion ya, dari sea lion itu dari Jerman kalau nggak salah. Singa laut ya, Pak ya? Singa laut ya. Betul. Nah, itu juga akan kedatangan singa laut. Kalau seperti itu pertukaran zebra juga. Baik. Zebra juga akan ada kedatangan. Dan mungkin ke depan ada beberapa lagi ya? Ya, kita perlu itu karena untuk breeding ya. Kalau hewan itu, kalau misalnya sekian lama dia dengan yang itu aja, lama-lama kan terbentuk perkawinan. Incest ya, kalau di manusia ya. Incest, ya. Itu nggak baik untuk kesehatan ya, dan itu nggak baik kesehatan juga. Dan juga turunannya juga, posturnya juga. Jadi kita perlu pembaruan. Nah, dari dengan kita member di asosiasi itu memungkinkan untuk seperti itu. Dan Taman Safari pun juga mengirim hewannya juga atau bagaimana, Pak? Iya gitu. Dengan demikian kita juga dapat dari mereka, kita juga kirim ke mereka juga untuk keperluan tadi. Mereka juga perlu darah segar ya, dan mereka juga perlu breeding programnya mereka. Jadi memang gunanya kita ada dalam ruang lingkup asosiasi itu, salah satunya untuk itu. Berbicara koleksi hewan langka nih di Taman Safari, sebetulnya koleksi hewan Taman Safari ada berapa ribu satwa, kemudian yang langka-langka yang biasanya disukain sama pengunjung itu apa sih Pak Aldo? Bisa di-share nih? Saat ini kalau yang di Bogor ini sekitar 2.967 ya hewan satwa ya. Tapi kalau secara grup mungkin kita sekarang sudah mendekati 5.000 sekian kali ya jumlah satwanya gitu ya. Nah, satwa-satwa yang menjadi daya tarik kalau di Bogor tentu salah satu panda ya, karena panda ini nggak gampang dijumpai di dunia tuh, hanya sekitar 15-17 kebun binatang gitu. Di Asia Tenggara cuma Singapura dan Indonesia kalau nggak salah. Jadi salah satunya panda ya. Panda. Ya terus yang berikutnya juga adalah tiger dan lion, itu salah satu favorit orang mau lihat itu gitu. Jerapah juga salah satu favorit. Nah, makanya kita sekarang ada lokasi di dalam untuk feeding jiraf. Karena orang kasih makan ya. Ya, kasih makan langsung. Kita baru ada kelahiran nih. Jerapah. Nah, kita ada kelahiran jerapah. Jadi jerapah ini juga lumayan ya Pak, binatang langka Afrika ya. Berhasil juga kita untuk breeding. Wah, keren tuh. Salah satu. Juga badak juga. Ya. Kita punya di sini koleksi kita kan white rhino ya. White rhino. Badak putih dari Afrika ya Pak ya? Ya, memang kalau di Afrika sendiri, kalau nggak salah tuh dari Afrika Utara tuh yang sekarang sudah langka. Yang kita punya selatan punya. Nah, badak juga salah satu yang favorit ya. Kedepan kita juga akan lagi mau coba apakah bisa feeding apa enggak, feeding rhino ya. Badak white rhino Afrika ini juga kita sudah kelahiran juga tuh di tahun pandemi. Sekarang umurnya setahun, baru aja setahun dia anaknya. Oke. Berarti mudah-mudahan ini koleksi hewan di Taman Safari meningkat ya Pak ya, malah bukan berkurang karena kematian yang seperti tadi video kita lihat ya. Jadi memang nggak mudah ya untuk terjun ke dalam konservasi, itu nggak mudah ya. Yang pertama itu, yang kedua harus benar-benar passion ya. Kebetulan
pendiri kami tiga-tiganya tuh luar biasa passionnya tentang satwa ya, dan nggak tanggung-tanggung mereka, malah ada yang menjadi presiden ya di asosiasi dunia tuh, nggak tanggung-tanggung gitu. Jadi kadang-kadang pakai uang sendiri dalam rangka research atau dalam rangka penyelamatan satwa di mana, itu pakai uang sendiri jadi masalah gitu. Iya, iya, iya. Kita kan ada animal rescue team, itu biasanya kita membantu pemerintah daerah apabila ada satwa yang perlu dievakuasi. Mereka tidak punya perangkatnya, mereka minta tolong kita. Nah itu kan ada biaya. Nah biayanya siapa yang keluarkan? Ya kita. Nah, mungkin lah kita minta ya mereka gitu ya. Jadi seperti itu. Kita sudah berapa kali gitu diminta untuk menyelamatkan satwa gitu, satwa yang terperangkap, satwa yang diracuni oleh orang yang tidak tanggung jawab, mau diambil kulitnya, itu kita udah berapa kali gitu. Kita kan ada di dalam itu ada sekitar berapa 13 harimau Sumatera yang hasil konflik dengan manusia. Itu kita diminta untuk bantu untuk evakuasi mereka. Merawat dan evakuasi. Ya, karena mereka ini katanya kalau udah konflik agak sedikit susah untuk kembali lagi. Karena dia punya insting untuk melakukan penyerangan ke manusia, mungkin karena dendam ya. Iya. Jadi tidak mungkin. Butuh perlakuan dan perawatan khusus untuk hewan-hewan seperti itu ya Pak ya. Tapi berarti dalam kerjasama rescue itu juga dengan BKSDA juga bekerja sama ya Pak ya? Betul, justru mereka yang kontak kami untuk bantu rescue satwa. Ada yang kita temukan tuh waktu itu, namanya siapa ya? Dalam giring kalau nggak salah namanya, dalam keadaan sudah, kalau kita terlambat sehari mati aja. Karena badannya sudah kurus, dia diracun ya, mungkin mau diambil kulitnya oleh orang tidak bertanggung jawab. Kami dihubungi lalu direscue, dan itu treatmentnya memerlukan waktu 1,5 tahun untuk dia normal. Jadi pada waktu dia sudah normal pun didapati karena racunnya sudah masuk ke organ lain, dia nggak bisa membuahi lagi gitu. Nah dengan tim dokter kita coba tes. Kita buat tes sekian lama, malah sekarang dia berhasil melahirkan kurang lebih 8 atau 9 harimau Sumatera, dan sebagian sudah kita lepas liarin lagi. Kita lepas liarin lagi di Sumatera, anak-anaknya. Dan anak-anaknya itu waktu kita lepaskan juga itu nggak sembarangan, dia nggak boleh sering bertemu dengan manusia, nggak boleh dikasih makannya harus secara wild ya Pak, normal ya, supaya dia jadi terbiasa di hutan. Kalau enggak nanti dia akan bergantung dengan manusia gitu. Jadi program-program itu waktu kita sudah punya niat untuk lepas liarin, itu kita sedemikian rupa kita jaga supaya dia bisa survive di hutan. Tidak boleh berinteraksi dengan manusia. Tempatnya juga di belakang juga dibuat sedemikian rupa kayak aslinya supaya dia lama-lama terbiasa. Iya. Berarti luar biasa sekali nih ya Pak ya, Taman Safari untuk rescue, merawat dan bahkan melepas liarkan. Nggak sembarangan institusi bisa melakukan hal itu ya Pak ya. Nah, tapi sahabat Tipol nih sebetulnya agak penasaran nih Pak Aldo, dengan banyaknya kelahiran binatang ini biasanya kan dikasih nama nih. Kadang-kadang ada pejabat yang mengasih nama. Nah, kalau dari Taman Safari sendiri itu seperti apa sih Pak pemberian nama-nama hewan itu Pak? Atau nggak diberi nama? Sekarang ini sih kita atau mungkin nggak dipakai ya? Banyak sekali. Memang banyak nggak ada nama sekarang aja ya. Karena banyak sekali ya, udah ribuan gitu loh. Yang tertentu aja sih sebenarnya tertentu. Terus kita tawarkan ke mungkin menteri gitu untuk menamakan gitu. Jadi tertentu aja sih sebenarnya. Tertentu aja. Terutama misalnya itu endeminya Indonesia gitu, satwa endemi Indonesia. Oke. Baik. Berarti sudah terjawab nih. Berarti nggak seluruh hewan dikasih nama, dan tentunya ada mekanisme khusus gitu ya Pak ya untuk memberikan nama hewan kita ya. Baik. Kalau kita berbicara tentang kisah menarik nih Pak Aldo, kira-kira di Taman Safari ada kisah menarik apa dari pengunjung, atau pernah didatangi oleh artis siapa gitu Pak di Taman Safari Indonesia?
Bisa menarik ya. Mungkin begini kali ya, orang banyak nggak tahu apa yang kita lakukan di belakang. Orang kan tahu sini hanya mau lihat hewan gitu. Malah ada orang waktu itu yang sini dianggap rekreasi biasa, tanpa mengetahui sebenarnya peranan konservasi satwa itu seperti apa. Gitu. Ada saja orang-orang yang datang sini hanya mau hiburan aja gitu. Kita sebenarnya maunya sih lebih. Mereka datang sini mendapatkan edukasi tentang satwa. Ujung-ujungnya mereka jadi mengerti tentang satwa dan mencintai satwa. Itu sih maunya kita, guys. Jadi makanya kalau Anda lihat show-show kita itu mengarah ke sana, ke edukasi. Nggak hanya show seperti biasa, tapi show-nya tuh memperlihatkan satwa itu di alamnya tuh seperti apa sih aktivitasnya, lebih ke arah situ gitu. Nah, tadi jadi kalau ada aja orang kesini kayak ada kasus yang lempar itu ya. Ya, plastik ya, aqua ya. Itu yang orang-orang seperti itu mereka nggak mengerti gitu. Tujuannya kita menampilkan satwa tuh maksudnya justru supaya mereka menjadi mencintai satwa. Iya, gitu, hal seperti itu. Nah, orang juga banyak perlu tahu apa sih bagaimana sih kita perawat-perawat kita gitu di belakang itu. Kalau dokter tuh 24 jam, Pak. Kita di sini standby dokter kita. Kita ada rumah sakit, lalu ada mes untuk dokter ya, untuk perawat. Karena untuk harus melihat menjaga terus. Apalagi yang sudah ada tanda-tanda mau melahirkan, itu 24 jam. Nah, orang banyak nggak tahu bagaimana kita harus melakukan. Begitu juga kiper. Para kiper itu, ya kalau misalnya kita mencari tenaga kerja seorang kiper kan nggak ada kriterianya loh Pak. Mana ada sekolah universitas yang punya jurusan sebagai hewan kiper. Kalau dokter hewan mungkin iya, tapi kiper itu kita mendapati seorang kiper itu pertama dia harus cinta hewan dulu. Ya, nanti dia akan kita didiknya di dalam. Dan kita udah punya beratus-ratus kiper di dalam yang hidupnya kalau Bapak tahu mereka untuk bisa mencintai satu hewan yang baru itu mereka harus bisa tidur dengan mereka juga dengan hewan itu sendiri gitu sampai terbina hubungan itu bisa ada yang bisa setahun, ada yang bisa 3 tahun, yang hewan-hewan pemakan daging itu karnivora itu perlu waktu lebih lama gitu Iya. Luar biasa pengorbanan para kiper nih ya Pak ya. Betul, itu kisahnya tuh ya kalau di filmin ada yang sedih. Jadi suatu waktu ada hewan kita yang harus kita transfer ke luar negeri ya, ke luar lain. Itu si kiper bisa sedihnya minta ampun gitu. Bahkan dia bisa semingguan dia berubah gitu. Kiper kita tuh berubah dia karena dia merasa kehilangan sampai segitunya gitu. Iya. Merasa kehilangan karena dia udah biasa tidur bareng. Kiper kan tugasnya pertama gini, dia kasih makan, dia yang menilai setiap hari keadaannya, dia membersihkan kandang, ya, dia juga yang setiap hari itu mereka akan ada waktu untuk berinteraksi atau conditioning kita bilangnya. Setiap hari itu pasti ada, baik pagi maupun malam itu mereka ada supaya hewan itu mengerti apa arahan daripada kita. Jadi ada conditioning. Lama-lama itu akan terbentuk hubungan. Si animal itu juga kalau nggak ada kiper itu dia nggak akan selera. Oke. Nah, jadi kayak ada terbentuk hubungan emosional ya antara kiper sama hewan yang dipeliharanya. Wah, dan makanya kiper itu nggak bisa nyambi. Misalnya saya pegang harimau dan pegang gajah, nggak bisa gitu. Gajah. Kalau bisa malah gajah bisa 3 gajah kiper supaya lebih terbentuk. Nah kayak begitu kalau saya mau videoin banyak yang drama Korea Pak, yang kisah sedih, dia bisa ngelamun lihat hewan yang bisa begitu gitu. Iya. Di media sosial memang banyak tuh Pak video-video kiper kemudian hewan yang kalau istilah anak muda sekarang mengandung bawang Pak, karena terharu gitu Pak ya. Baik Pak Aldo ini waduh. Jadi ya itu di belakang kita yang orang banyak nggak tahu dan itu cerita-cerita kalau disusun itu lumayan banyak ceritanya. Oke, baik. Ini kayaknya perbincangan makin hangat nih Pak, makin seru, tapi sayang nih Pak waktunya terbatas. Tapi sebelum kita tutup nih, ada beberapa pertanyaan netizen yang sudah masuk dari media sosial Indopos Online. Pak Aldo nanti tolong dijawab ya Pak ya.
Baik, Pak Aldo, kita sudah mendapatkan pertanyaan dari netizen. Ini ada 3 pertanyaan. Pertama dari @carolina991. Pak Aldo, banyak kebun binatang hewannya mati di Taman Safari Indonesia, bagaimana? Tadi sebelumnya udah dijawab ya, tapi mungkin bisa dijelaskan singkat lagi, Pak. Ya, kalau kami di sini karena kami basisnya konservasi, di mana kami punya program dan tanggung jawab untuk melestarikan satwa, ya. Sedemikian rupa, makanya kami punya tim, ada rumah sakit hewan sendiri di dalam, dan kita punya 8 dokter yang standby. Karena kita konservasi, kita peduli sekali dengan kesehatan satwa. Itu sebabnya mulai dari pakan dan vitaminnya itu rutin, ya. Dan satwa itu ada semacam, kalau manusia ada medical check up, di kami juga ada medical check up pada satwa-satwa, itu dicek selalu, ya. Ada yang rutin, yaitu terkait cek darah, ya, itu rutin gitu ya. Untuk menjaga jangan sampai ada virus atau ada bakteri yang masuk. Lalu ada medical check up yang lainnya gitu. Jadi kita punya tim yang standby selalu dan melakukan secara baik. Nah, kemarin pandemi ini kita tidak ada pemasukan. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pakan? Pertama, memang kita masih menggunakan dana cadangan. Itu pertama. Yang berat adalah yang hewan karnivora, ya. Hewan karnivora itu kan makannya 6-8 kilo per hari satu satwa. Kalau kami ada 48 karnivora, jadi cukup berat juga. Nah, cuman di pandemi kemarin kami karena ada tim nutrisinya tidak boleh terganggu gitu ya. Walaupun kita pernah coba, mungkin nggak selalu dengan daging putih kasih makannya, bukan daging merah saja. Ya, kita kombinasikan dengan daging putih kayak ayam, unggas gitu-gituan gitu untuk makannya dia. Dan mereka di alam liar juga makannya juga gitu juga. Jadi tidak jadi masalah. Yang penting nutrisinya tuh tetap terjaga. Kalau ikan gimana sih, Pak, untuk hewan-hewan pemakan daging? Mereka doyan juga nggak? Tertentu kayak beruang, ya, makan ikan. Ya, tapi kalau singa enggak. Singa, harimau kurang. Tapi kalau kayak beruang, dia makan ikan. Jadi itu bisa digunakan. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya dari @ddgemes. Apakah Taman Safari Indonesia melakukan cek kesehatan kepada hewan binatangnya? Kemudian ini ada satu lagi pertanyaan yang hampir sama persis, Pak Aldo, dari @okta347. Sejauh ini apakah ada hewan yang terpapar COVID-19? Jika ada, berapa jumlahnya? Silakan, Pak Aldo. Tadi kalau yang mengenai kesehatan tadi, ya, jadi kita punya tim yang selalu mengecek, ada di dokter standby, kami dari rumah sakit di dalam. Untuk selama ini COVID kita berhasil mencegah. Jadi kalau dengar-dengar itu kan di luar negeri ada, ya. Ya. Bahkan di Ragunan kemarin juga ada, Pak. Ragunan Jakarta. Ada, tapi terakhir kami dengar bukan COVID. Kalau kami dengar terakhirnya bukan COVID, kami dengarnya segitu. Cuman gejalanya flu gitu, ya, katanya begitu. Nah, di kami alhamdulillah tidak ada yang terkena, ya, karena kami juga jauh hari sudah minta kepada seluruh kiper. Yang pertama, kami kan cek juga kiper-kiper kami itu, kami cek apabila mereka ada kurang sakit sedikit aja, jangan masuk, nggak boleh masuk. Dan kita akan cek PCR, kita cek antigen. Ya. 14 hari mereka kami minta di rumah, walaupun hanya flu. Jadi kita sudah begitu. Yang bekerja pun kami pakai alat, Pak. Jadi untuk interaksi di dalam itu mereka harus pakai tameng atau masker, tameng dan sarung tangan dalam bekerja. Karena kami khawatir itu bisa mempengaruhi hewan. Jadi sampai saat ini sih masih terjaga, tidak ada yang kena. Walaupun di luar negeri ya, di luar negeri ada beritanya, di Ragunan tadinya ada, tapi terakhir katanya bukan COVID, itu flu aja. Oke. Jadi sebetulnya nggak hanya manusia aja yang terkena penyakit, sebetulnya hewan juga hampir sama aja ya, Pak, ya, kayak manusia ya. Bisa juga sakit. Pasti ya, bakteri kan hampir mirip ya, gejalanya hampir mirip. Kalau pilek-pilek itu ada karena apa gitu. Jadi makanya penting sekali kiper itu berkomunikasi dengan tim dokter kita, karena kiper yang setiap hari ada di situ. Kalau ada gejala aneh, dia kurang ada nafsu makan, itu udah langsung dicek. Baik Pak Aldo, sebelum kita tutup juga nih, kita ada main game sedikit ya, biar
tensi kita agak menurun. Oke. Oke, ini ada pertanyaan cepat nih Pak dari tim kami. Tolong dipilih yang paling disukai tanpa berpikir panjang ya Pak ya. Jadi harus cepat ya. Paldo ya. Siap Paldo? Waduh, oke. Ada 7 pertanyaan cepat. Pilih 2 pilihan mana yang paling Pak Aldo sukain. Oke. Sudah siap Paldo? Ini ada hubungan dengan hewan apa enggak? Ada. Ini kita Waduh. ada hubungan dengan hewan. Ada semuanya deh pokoknya. Justru saya nervous Pak, kalau hewan berarti kan harus bener. Enggak kok, ini santai aja kok Pak pertanyaannya. Siap ya Pak ya. Ada 7 Oke. pertanyaan. Dijawab cepat. 1. Pilih panda atau koala? Koala. 2. Safari siang atau safari malam Afrika? Pilih 2 apa 1 Pak? Enggak, maksudnya soal kedua. Safari kedua. siang atau safari malam? Siang. Siang. Aturan ganjil genap atau buka tutup? Buka tutup. Harus cepet nih Pak Aldo nih ya. Cepet ya. Siap. Oke. Oke. Pilih taman safari banyak koleksinya atau sedikit tapi hewannya langka semua? Yang pertama, Oke. Air terjun atau kebun raya? air terjun. Oke. Badak Jawa atau komodo? Badak Jawa. Yang terakhir, ingin taman safari berprestasi banyak atau terkenal saja? Yang pertama. Oke, baik. Terima kasih nih Pak Aldo jawabannya. Tadi kenapa tuh? Kok pilih air terjun daripada kebun raya nih? Karena saya senang air sih Pak. Kalau tadi tanyanya mau pilih gunung atau pantai, pasti pantai juga. Oke, karena saya oke. senang air. Karena air Dan terjun di senang air. Taman Safari Cisarua juga ada air terjunnya ya Pak ya? Ada curug ya. Ada curugnya ya. Oke. Iya. Kemudian Curug- tadi aturan curug ganjil jaksa. genap. Kalau aturan ganjil genap sama buka tutup tuh tadi kenapa tuh? Pilihannya buka tutup ya Kenapa? kalau nggak salah ya? Karena setahu saya yang udah buka tutup itu sifatnya situasional saja. Iya. Kalau iya. kenal ganjil udah langsung gitu pagi, nggak boleh dari pagi dari berapa jam 6 sampai jam 8. Kalau Iya. buka tutup situasional jadi anytime kapan aja lihat Oke. situasi dia buka dia tutup. Aduh, Pak Aldo, thank you banyak nih sudah bisa menemani sahabat Ipol. Nih sahabat Ipol, jadi nggak usah perlu jauh-jauh ke luar negeri, cukup Taman Safari Indonesia kita udah bisa melihat berbagai macam hewan langka dunia gitu ya, Pak Aldo ya. Betul. Baik, Pak Aldo, terima kasih banyak atas terima kasih, Pak kehadirannya. Ya. Demikian sahabat Ipol bincang kita kali ini, semoga menambah wawasan. Terima kasih sudah menemani kami hingga akhir acara, tapi jangan khawatir, Bincang Sipol akan kembali dengan tema dan narasumber lainnya yang tak kalah menarik. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen YouTube Sipol serta update berita terkini dengan follow akun media sosial Indopos Online. Terakhir ingat pesan Bang Ipol, investasi materi memang penting, tapi investasi leher ke atas jauh lebih penting dan cerdas. Akhirnya saya Timur Arif beserta tim Bincang Sipol dan narasumber saya Pak Aldo Parengkuan pamit undur diri, salam sehat selalu dan wassalam.